Halo, selamat datang di channel Anro Antik. Melalui channel ini, saya ingin berbagi informasi mengenai seputar barang antik, terutama barang dari peninggalan dinasti Cina, lalu ada juga dari Jawa, Sumatera, dan seputar Nusantara lainnya. Kebetulan orang tua saya mempunyai hobi mengkoleksi barang antik, sehingga terkumpul cukup banyak variasi barang antik yang bisa kita bahas satu persatu di channel ini. Sebagai referensi, saya akan menggunakan beberapa buku yang saya impor dari luar negeri yang bisa kita dapatkan dari toko online besar seperti Amazon.com. Oke, baiklah. Buku pertama yang akan saya gunakan yakni Antiques Encyclopedia oleh Judith Miller. Isi buku ini sendiri cukup lengkap, namanya juga ensiklopedia, cocok untuk digunakan sebagai panduan bagi kolektor pemula ataupun yang sudah berpengalaman. Di dalamnya melingkupi koleksi tradisional dan juga koleksi modern dari berbagai negara dan periode sejarah dari sebelum abad ke-18 sampai dengan abad ke-20, mulai dari furniture sampai dengan mainan. Lalu juga dilengkapi dengan informasi tentang material dan teknik pembuatannya, tanda-tanda dan simbol yang menandakan dari periode mana barang tersebut kemungkinan berasal, dan juga detail-detail lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi koleksi kita. Buku kedua yang akan saya gunakan adalah Chinese Blue and White Porcelain oleh Duncan Mackintosh. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya porselen biru dan putih adalah merupakan keramik produksi Cina yang umum sejak abad ke-15. Di buku ini penulis menelusuri sejarah dari Blue and White dari awalnya yang penuh ketidakpastian ke akhir dari dinasti Qing. Peristiwa sosial dan politik juga diberikan perhatian yang lebih besar oleh penulis, sehingga kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda mengenai proses pembuatan dari porselen yang dibahas di buku ini. Lalu buku ketiga yang akan saya gunakan adalah Chinese Ceramics The New Standard Guide oleh Hurley. Sama seperti buku pertama, yakni Antiques Encyclopedia. Apabila buku tersebut melingkupi semua jenis barang antik, maka buku ini lebih berfokus kepada keramik dari Cina. Dilengkapi dengan lebih dari 700 foto berwarna dengan cakupan yang cukup luas dari berbagai imperial dan daerah, semuanya ditampilkan dengan lengkap. Lalu semuanya dikelompokkan ke dalam 4 bagian secara urutan berdasarkan waktu kejadian sejarah, dari zaman Neolitik atau akhir zaman batu sampai dengan akhir dari dinasti Qing yang dibahas cukup lengkap. Lalu ada juga buku The Peranakan Chinese Home, Art and Culture in Daily Life oleh Ronald G. Knapp. Peranakan Chinese adalah merupakan keturunan dari migran dan pedagang Chinese zaman dahulu di Asia Tenggara yang akhirnya menetap dan menikah dengan wanita lokal, lalu membentuk komunitas yang berbeda di pusat perdagangan di sekitar Selat Malaka, yang sekarang merupakan Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Buku ini berusaha untuk mendeskripsikan keindahan dan kecantikan dari benda-benda yang diciptakan oleh peranakan Chinese yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan buku terakhir yang akan saya gunakan sebagai panduan adalah petunjuk singkat tentang keris yang disusun oleh Museum Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keris merupakan salah satu benda budaya kita yang banyak diminati bukan hanya oleh kalangan di Indonesia saja, namun juga di kalangan peneliti kebudayaan dari bangsa lain. Dilengkapi juga dengan contoh-contoh gambar secara skematis. Buku ini lebih gampang untuk dipahami bagi kita yang hendak mencari informasi seputar keris. Nah, inilah buku-buku yang akan saya gunakan sebagai panduan untuk episode-episode mendatang. Dan di belakang ini ada 2 vas yang berbeda, yang satu dari Cina dan yang satu lagi dari Eropa. Terdapat perbedaan cukup mencolok dari 2 vas ini yang akan kita bahas pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.